Bek muda The Blues Levi Colwill ditunjuk jadi direktur klub. Bek belia The Blues Levi Colwill resmi ditunjuk untuk menjadi direktur Soling FC. Untuk diketahui, Soling bermain di Southern League, Liga Divisi 7 dalam sistem piramida sepak bola Inggris. Colwill, yang baru berusia 21 tahun, akan mengambil tanggung jawab sebagai salah satu petinggi di klub tersebut mulai hari ini. Colwill memang memiliki sejarah spesial dengan Soling. Di masa kanak-kanaknya, pemain internasional Inggris itu tumbuh dengan menyaksikan pamannya bermain untuk Soling. Dia juga menjadi maskot klub ini ketika meraih kemenangan masyhur di ajang FA Fase di Wembley, 10 tahun silam. Setelah berlalu beberapa tahun, kini Soling menjadikan Colwill sebagai salah satu anggota dewan baru yang akan bertindak menjadi Associate Director, Community Ambassador, dan Founder of the Levi Colwill Project. Setelah 2 tahun menjalani periode sebagai pemain pinjaman di Huddersfield Town dan Brighton, Colwill musim lalu jadi pemain yang cukup dipercaya Chelsea untuk ambil bagian di 31 laga seluruh kompetisi, mencetak 1 gol. The Blues berani tebus bocah antah berantah seharga Rp. 1,1 triliun. Si Biru kembali menggila di jendela transfer pemain dengan bersiap menggelontor triliunan untuk seorang bocah minim pengalaman. The Blues dilaporkan mendorong secara serius terwujudnya perekrutan pemuda Palmeiras Estevão dalam beberapa hari yang akan datang. Pakar transfer kondang Fabrizio Romano membeberkan bahwa masing-masing pihak telah mencapai kesepakatan untuk menuntaskan perekrutan Estevão ke Stamford Bridge di musim panas ini. Kubu The Blues dan Palmeiras saat ini dikabarkan sama-sama sedang memeriksa dokumen akhir transfer ini. Namun, yang menjadi sorotan adalah keputusan berani The Blues menebus Estevão. Tak tanggung-tanggung, meski pemain ini baru berusia 17 tahun, minim pengalaman dan terhitung antah berantah, Chelsea siap membayar 65 juta euro atau setara Rp. 1,1 triliun. Mahar 65 juta euro ini bila dirinci, 40 juta euro di muka dan 25 euro sisanya akan dibayarkan The Blues ke Palmeiras dalam bentuk bonus. Diyakini, transfer Estevão akan rampung pada pekan ini. Pemain bernama lengkap Estevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves ini baru bermain di 14 laga seluruh kompetisi dengan catatan 3 gol dan 1 assist sejak mengorbit ke tim senior Palmeiras pada 2023. Tiga Da Silva bersaudara, gabung The Blues sejak bocil, bagaimana nasib mereka sekarang? Pentas sepak bola kerap menyajikan hal-hal menarik. Satu di antaranya adalah terkait 2 atau 3 pemain yang bersaudara berada dalam satu tim maupun berbeda tim. Mungkin contoh terbaik dari 2 bersaudara yang sukses di klub yang sama adalah Gary dan Phil Neville di Manchester United. Kedua bek ini memenangkan banyak trofi bagi Setan Merah setelah sukses naik pangkat dari tim akademi Manchester United. Jika Gary dan Phil Neville 2 bersaudara, selain mereka ada yang lebih menarik dan unik karena 3 saudara sekaligus, ketiganya berada dalam satu tim yang sama yakni The Blues. Masih ingat kisahnya? Pada tahun 2012, The Blues memutuskan untuk merekrut 3 adik lelaki dari Luton Town, si kembar berusia 12 tahun, Rio dan Cole Da Silva, begitu pula kakak laki-laki mereka, J. Greg Broughton, kepala tim muda Luton saat itu, berbicara tentang kesepakatan tersebut dan mengungkapkan betapa bersemangatnya klub. Ini adalah kesepakatan bersejarah melihat 3 bersaudara ditransfer bersama. Dan sekarang setelah 6 bulan, kami senang mereka telah menemukan klub tempat mereka menetap, ungkap Greg saat itu. Jika ketiganya berhasil masuk tim utama The Blues, sayangan hal ini terjadi, Luton berhak menerima uang kompensasi 1 juta pound. 1. J. Da Silva, Coventry City. Walau gagal tembus di tim senior The Blues, J. yang berposisi sebagai bek kiri, saat ini menjadi starter reguler di klub Championship Coventry City, setelah sebelumnya menghabiskan 4 tahun di Bristol City di divisi kedua. Pemain berusia 26 tahun itu bermain 13 kali untuk tim Inggris U21, meski tidak pernah tampil di tim senior The Blues. Namun,
dia menikmati kesuksesan besar di sistem pemuda Chelsea. Jay memenangkan 3 piala FA Youth dan 2 UEFA Youth League antara tahun 2013 dan 2016 yang sebenarnya tidak terlalu buruk. Sang bek bahkan memilih untuk mewakili Wales daripada Inggris di level internasional dan mendapat panggilan ke tim pada tahun 2024, membuat 2 penampilan. 2. Rio da Silva, Bedford Town. Berbeda dengan kakak laki-lakinya, Rio tidak terlalu diminati ketika meninggalkan Akademi The Blues, yang ia lakukan pada usia 16 tahun. Pemain berusia 25 tahun itu menghabiskan 2 tahun tanpa klub, sebelum direkrut oleh Dunstable Town pada tahun 2018. Setelah bertugas singkat dengan Dunstable Town, Rio pindah ke Hitchin Town, dan menghabiskan beberapa tahun bersama klub tersebut. Namun, pada tahun 2023, dia berangkat ke Bedford Town, sebelum pindah ke Kempston Rovers, dan kemudian kembali ke Bedford Town dalam hitungan bulan. Masa yang cukup sibuk. Bagi mereka yang bertanya-tanya, Bedford saat ini bermain di Southern Premier League Central, setelah dipromosikan pada akhir musim 2023-2024. 3. Cole da Silva, Bedford Town. Karir Cole sedikit lebih baik dibandingkan kembarannya, Rio. Dia mendapatkan hak untuk bertahan lebih lama di Chelsea, membuat 18 penampilan untuk tim U21 klub. Dia kemudian sempat bermain sebentar di Brentford setelah meninggalkan The Blues, sebelum bergabung dengan klub Kroasia HNK Šibenik. Bek sayap berusia 25 tahun itu kemudian menghabiskan waktu di tim National League South Oxford City dan Hemel Hempstead Town pada tahun 2022. Namun, Cole juga tidak tampil baik, jadi dia bergabung dengan saudaranya Rio di Southern League Premier Division Central. Dengan menandatangani kontrak dengan Royston Town pada September tahun 2022 dan akhirnya bergabung dengan saudara kembarnya di Bedford Town dengan keduanya memenangkan promosi bersama musim lalu. Menariknya, ia memilih untuk mewakili Wales dibandingkan Inggris, mirip dengan Jay dan benar-benar bermain 3 kali untuk tim Wales U21. Lampard ungkap kisah The Blues gagal dapatkan Bellingham. Frank Lampard mengungkap bahwa si biru sempat mendekati Jude Bellingham pada 2020. Namun, The Blues gagal meyakinkan Bellingham untuk pindah ke Stamford Bridge. Usai mencuri perhatian bersama Birmingham City, Bellingham jadi incaran sejumlah klub top Eropa. The Blues menjadi salah satunya dan Bellingham sempat mengunjungi pusat latihan Cobham. Namun, Bellingham pada akhirnya memilih berlabuh di Borussia Dortmund. Setelah tampil impresif bersama Dortmund, gelandang Inggris itu kemudian gabung Real Madrid pada musim panas 2023, dan makin bersinar. Lampard mengungkap bahwa The Blues juga sempat berupaya untuk mendapatkan Bellingham. Namun, The Blues gagal meyakinkan Bellingham dan keluarganya bahwa ia akan dapat banyak kesempatan bermain. Saya ingat ketika saya masih manajer Chelsea, kami mencoba mendapatkan Jude Bellingham dan kami tahu kalau semua orang mengejarnya, ujar Lampard seperti dilansir Metro. Waktu itu ada kami, Manchester United, Manchester City, klub-klub besar. Dia datang bersama orang tuanya dan yang saya jual adalah, saya punya Mason Mount, saya punya Reece James, saya menurunkan pemain-pemain muda, tapi saya kira mereka mungkin mempertimbangkannya dan memilih, kami tahu dia akan main di Dortmund, itu di luar zona nyamannya, katanya.